Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat. Kita percaya belas kasih Tuhan selalu menyertai hidup kita masing-masing. Pada hari ini kembali kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi-babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, kenakan kepadanya. Pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira,
Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa seorang bapa tidak akan pernah lupa untuk selalu memaafkan kesalahan anaknya. Sekalipun anaknya menyakiti dia, bapa selalu berjuang memberikan yang terbaik agar anaknya kembali bertobat dan mengalami sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kedua orang anak ini, baik anak bungsu maupun anak yang pertama, kedua-duanya tidak pernah merasakan bahwa mereka dikasihi oleh bapaknya. Anak bungsu minta harta, pergi mengamburkan harta. Anak sulung tinggal bersama dengan bapaknya, tapi tidak menyadari bahwa semua harta milik bapaknya itu adalah milik dia. Maka mereka sama-sama tidak merasakan belas kasih ayahnya. Dari kedua pribadi ini, anak pertama maupun anak bungsu, dari anak pertama kita belajar untuk tidak memarahi orang lain ketika orang mau bertobat. Kita harus punya hati sebagai seorang bapa yang ketika anaknya sekalipun menyakiti dia, selalu merangkul karena anaknya ditemukan kembali dalam keadaan sehat dan ditemukan kembali untuk mengalami belas kasihnya. Kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Anak yang bungsu, dia menyadari akan kesalahannya, lalu dia kembali untuk bertobat. Maka dari setiap pribadi yang ada dalam bacaan hari ini, kita patut mengambil hal-hal positif yang harus menjadi bagian kita. Kita punya Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengampun, Bapa yang berbelas kasih dan maha rahim. Satu hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan, menyesali perbuatan kita, kembali kepada Bapa kita, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak kembali, kita pasti celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diingatkan, kadang kita berlaku seperti anak bungsu, dan juga kadang kita berlaku seperti anak sulung. Bapak hari ini mengingatkan kepada anak sulung, anakku, tidak usah bersungut-sungut. Sekian tahun memang kau hidup bersama dengan saya, dan segala milik saya itu punyamu. Mari kita bersuka cita, karena ada orang lain bertobat dan mau menjadi pribadi yang baik seperti Anda. Jangan sampai kita menghalang-halangi orang yang mau bertobat. Jangan melihat kesalahan orang, tapi lihatlah bagaimana ia berjuang menjadi pribadi yang baik. Kita punya Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang ingin agar tidak ada satu anaknya pun hilang, tapi biar ditemukan kembali dan memperoleh kebahagiaan di surga secara bersama-sama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Firman hari ini menyadarkan kita bahwa seburuk apapun pengalaman hidupmu, seberat apapun dosamu, kalau Anda menyesal, berjuang untuk memperbaiki hidupmu, maka Bapamu akan merangkul engkau dengan segenap hatimu. Bapa yang selalu bersikap maha rahim terhadap anak-anaknya. Mari kita mohon berkat dari Tuhan dalam doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas semua rahmat dan berkat yang masih Kau berikan kepada kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Apabila kami selalu menyakiti dan melukai perasaan-Mu, apabila kami meninggalkan Engkau
dengan mengikuti keinginan kami sendiri. Bantulah kami Tuhan, agar dari hari ke hari kami tetap melakukan pertobatan, kembali kepadamu, melakukan perintah-Mu, agar kami memperoleh belas kasih. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.